Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Anda semua. Kita akan bahas topik kita mengenai militer dan demokrasi di Indonesia sebagai kekuatan politik. Ada 3 subbab yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah militer sebagai kekuatan politik, yang kedua birokrasi sebagai kekuatan politik, dan yang ketiga prospektif ya, militer dan politik, prospek militer dan birokrasi dalam politik Indonesia. Itu sama aja dengan masa depan militer dan birokrasi sebagai satu dari sekian kekuatan politik yang secara konkret menentukan dinamika politik di Indonesia dalam batas-batas yang sangat lentur gitu ya. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak kuat. Nah, tapi yang jelas misalnya pada zaman Orde Baru, militer itu entitas politik yang sangat kuat. Kalau saudara pernah mendengar mengenai peran dua fungsi ABRI, ya, terdiri atas fungsi angkatan bersenjata. Jadi ABRI sebagai militer itu sebagai kekuatan angkatan bersenjata yang tugasnya adalah berperang. Bahasa normatifnya adalah menjaga keutuhan atau pertahanan NKRI gitu ya. Jadi kalau pertahanan itu harus Anda bedakan dengan keamanan gitu. Kalau pertahanan itu lebih melihat atau menempatkan militer dalam fungsi sebagai penjaga integrasi kesatuan Indonesia atau negara Indonesia. Sedangkan kalau keamanan adalah sebagai mengamankan, yang fungsi itu dicerai menjadi 2 sejak reformasi, karena Undang-Undang Dasar juga telah menyebutkan demikian pada pembahasan Undang-Undang Dasar 45 ya, sekitar antara tahun 99 awal setelah sidang umum MPR itu, atau pada sidang umum MPR tahun 99 itu, kemudian ada amandemen kali keempat, dan kemudian satu diantaranya memutuskan ABRI atau dalam hal ini adalah militer tidak lagi berada di fungsi kedua, fungsi politik. Jadi fungsi ABRI itu waktu itu adalah fungsi pertahanan keamanan, ya, dalam konteks dia menjaga NKRI tadi itu. Sedangkan yang kedua adalah fungsi politik. Maka militer atau ABRI pada waktu itu mewarnai dalam dinamika politik di Indonesia. Ada sebagai DPR RI dan pasti MPR RI juga, ada yang sebagai gubernur, bupati, wali kota, maupun fungsi-fungsi keamanan, fungsi politik lainnya, yang akhirnya di masalah yang cukup menegangkan. Kendatipun dari klaim sejarah militer atau dalam hal ini ABRI itu akhirnya memang menggurita begitu dalam seluruh posisi-posisi sipil. Apakah militer itu tidak punya otoritas untuk menjalankan fungsi-fungsi di luar fungsi induknya, fungsi pokoknya? Itu harus ada permintaan resmi dari Polri misalnya, kalau ingin melibatkan TNI kalau konteks sekarang dalam urusan-urusan non perang begitu istilahnya. Nah, birokrasi entitas kedua, poin kedua yang akan kita bahas hampir sama dengan militer.
Jadi Anda bayangkan bahwa ada segitiga yang paling menentukan dalam sejarah militer dan birokrasi Indonesia, terutama tampak sekali pada zaman Orde Baru, itu adalah Soeharto sebagai pialang gitu ya, sebagai pialang di atasnya, sebagai patronnya. Lalu di bawahnya yang saya sebut saja sebagai klien itu ada ABRI waktu itu artinya milik. Lalu ada politisi sipil Golkar gitu ya. Lalu ada birokrasi gitu. Jadi kekuasaan yang ditopang oleh 3 kaki, kaki militer, kaki birokrasi, dan kaki partai politik. Walaupun Golkar pada masa Orde Baru tidak mau dia disebut sebagai partai politik. Padahal fungsi-fungsinya juga sama dengan partai politik yang lain. Bahkan partai politik yang sangat dominan, yang kemudian kalau bahasa joroknya itu mengangkangi 2 partai lain, ialah P3 dan PDI, ya, atau PDIP waktu itu. Dan itu yang kemudian berubah pada setelah negara Indonesia masuk ke era reformasi, era yang kemudian menempatkan militer ke barak gitu ya, back to barak ya, yang itu menandai arti mengenai hitahnya gitu ya, hitahnya militer ya berperang gitu ya, tidak di luar itu gitu. Nah, itu yang akan kita bahas, point of view itu yang akan kita bahas. Dan kita mulai saja yang pertama tentang militer. Kita secara konsepsional respect dulu ya tentang militer di dalam perkembangan di dunia. Nah, peranan militer dalam politik di sebuah negara itu berbanding lurus dengan dinamika politik negara itu. Itu saya rasa sudah menjadi hukum besi politik yang memang militer selalu ya berada pada dinamika politik di negara itu. Dan dinamika politik di Indonesia juga demikian gitu ya. Paling kalau saudara buka lagi buku-buku mengenai militer pada masa Orde Lama juga begitu, di mana militer itu terutama angkatan darat ya yang paling dominan itu berseberangan secara diametral gitu ya, artinya lebih banyak konfliknya daripada masa simetris ya dengan PKI gitu. Kalau formasi Soeharto tadi, jadi Soeharto adalah patronnya, lalu kliennya adalah militer, ABRI, kemudian birokrasi, ya, lalu yang ketiga adalah politisi sipil, G, ya, maka ABG, ya, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Nah, sedangkan pada masa Orde Lama, terutama setelah Indonesia mengalami masa-masa demokrasi terpimpin, maka kemudian Soekarno sebagai patronnya, kemudian ada Nasakom ya, nasionalis diwakili PNI, komunis diwakili oleh PKI, dan agama diwakili oleh NU, yang kemudian itu menjadi penopang kekuasaan Soeharto. Sedangkan angkatan darat militer ya, terutama angkatan darat berada di seberang sana. Maka kemudian sejarah antara angkatan darat dengan PKI itu selalu ribut ya, selalu dalam kubangan konflik karena memang sejak lama begitu ya. Sejak lama itu terjadi. Nah, peranan militer dalam politik di Indonesia juga seperti itu ya. Nah, apa yang bisa kita lihat tentang pola sejarah relasi militer dan politik, artinya kekuatan militer di dalam politik, yaitu tampak dalam pola-pola sebagai berikut. Misalnya munculnya Tentara Pembebasan Nasional
sejarah di negara-negara lain, terutama pasca Perang Dunia Kedua, ada beberapa pola yang sangat menarik mengenai hubungan militer dengan politik. Yang itu seluruhnya tergantung atau ditandai dengan dinamika perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Nah, kalau misalnya kita kenal di sini Tentara Pembebasan Nasional, itu karena negara-negara itu dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari para penjajah itu diliputi gitu ya oleh keberadaan gitu ya tentara-tentara yang sebenarnya belum profesional amat. Di satu sisi kadang-kadang belakangan kemudian dibentuk kesatuan-kesatuan militer atau milisi-milisi yang digagas oleh banyak kelompok ya, yang seluruhnya itu kemudian berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Indonesia masuk dalam konteks itu. Nanti akan saya ajak Anda untuk membicarakan itu di slide berikutnya. Tetapi yang jelas tentara kita itu bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Tidak seperti Malaysia, negara itu punya tentara ketika kemudian merdeka. Israel juga begitu, jadi ada tentara milisi gitu, yang itu disebut sebagai tentara pembebasan nasional, yang sama-sama berjuang dengan kelompok masyarakat lain, ya kelompok agama, ya melalui perang jihad kepada penjajah misalnya, melalui kontak-kontak senjata yang lebih banyak bersifat gerilya di Indonesia, tentara Vietnam, Vietcong gitu, itu juga bagian dari tentara-tentara pembebasan nasional yang tentara-tentara tadi itu diinisiasi oleh kelompok-kelompok pejuang, kelompok-kelompok partikelir yang kemudian setelah merdeka punya definisi lain di dalam sistem politik negara itu. Nah, itu pertama dalam pola relasi antara militer dan politik. Yang kedua, tentara bekas warisan kolonial. Ada beberapa negara yang negara itu bentukan dari negara penjajah. Hampir negara-negara persemakmuran itu dalam pola kedua ini. Negara-negara persemakmuran adalah mantan negara jajahan Inggris yang biasanya memperoleh kemerdekaan karena hadiah, karena diberi oleh atau karena kebaikan oleh penjajah itu. Nah, karena tentara-tentara itu tidak ikut berjuang sebagaimana pola yang pertama, kalau pola pertama itu kan jelas sekali dia berjuang gitu, ya. Tetapi kalau yang kedua ini negara kolonial itu punya tentara, lalu karena hadiah kemerdekaannya itu merupakan hadiah dari kolonial kepada negara yang diberinya kemerdekaan, maka tentara ini tidak diubah. Tentara ini masih menjalankan fungsi-fungsinya, hanya saja format pemerintahannya itu berbeda. Mesir berada di contoh soal ini, ya. Anda tahu Mesir itu dijajah oleh beberapa negara, termasuk pernah Inggris, Amerika, ya. Lalu Pakistan, ya, India sama, India Pakistan itu sama. Jadi India itu dulu negara besar, maka disebut sebagai anak benua Asia karena berada di sebelah kiri kita kalau lihat peta ya. Lalu Sri Lanka, India, Sri Lanka, ya Pakistan, ini hampir semua adalah negara-negara persemakmuran, negara-negara ex-jajahan Inggris Raya, dan kemudian negara yang baru dibentuk sebagai hadiah tadi itu kemudian ditetapkan sebagai tentara resmi, tentara negara baru itu. Memang khusus Mesir agak berbeda, tetapi ketika bicara masalah Pakistan dan India itu hampir clear bahwa negara-negara yang memang sangat teruntungkan oleh penjajah. Ya, kalau kita kan enggak.
dijajah Jepang, memang ada juga Jepang membuat tentara yang namanya peta itu, tetapi kemudian sempat putus dan tidak punya keterikatan politik lagi dengan tentara-tentara ex peta tadi, karena tentara peta juga ikut berjuang untuk melawan penjajahnya, ya, Jepang tadi. Begitu Belanda ingin mendompleng Inggris pada waktu misalnya di Surabaya, sehingga lahir itu peristiwa 10 November, itu kemudian justru terdapat kontak. Namanya Supriyadi, ya, salah satu tentara yang legendaris, itu dulu semacam komandannya peta. Pak Harto juga begitu. Tetapi Kenil, tentara kerajaan Belanda, itu tidak mewarnai banyak. Hanya beberapa orang yang memang bekas Kenil, tetapi sekali lagi sama dengan ketika berhadapan dengan Jepang dalam konteks peta tadi, maka kemudian putus secara politik tadi maupun administrasi, sehingga Indonesia itu yang membedakannya dengan Pakistan maupun India, karena Pakistan atau India tidak seperti sejarahnya militernya seperti Indonesia, gitu ya. Anda tahu bahwa India itu dulu besar sekali, Pakistan itu adalah bagian dari India Barat, dan kemudian India pecah menjadi Pakistan. Nah, Pakistan kemudian pecah lagi menjadi India Timur yang disebutlah sebagai Bangladesh. Nah, India, Pakistan, Bangladesh sekarang sebagai negara mandiri, punya hubungan sejarah, tapi hubungan itu bersifat konfliktual, gitu ya. Nah, jadi jelas ya, tipe pertama, pola pertama, tentara perjuangan, tentara pembebasan. Yang kedua adalah serta-merta dari tentara kolonial berubah saja secara administratif menjadi tentara nasional atas negara baru yang dibentuknya belakangan. Yang ketiga adalah tentara negara yang tidak pernah dijajah. Ada sejumlah negara di dunia ini yang tidak pernah dijajah. Ya, itu yang disebut Thailand dan Ethiopia. Thai itu merdeka, ya, orang merdeka, land itu jelas daratan, tanah, gitu ya. Maka kemudian Thailand adalah negara yang belum pernah dijajah. Nah, apakah itu tidak memungkinkan dijajah? Tidak juga, karena negara-negara besar yang kemudian menjajah di dunia ini, termasuk di dalamnya di Asia Tenggara, sengaja menjadikan Thailand itu sebagai enklave tertentu, gitu ya, daerah tertentu yang disebut sebagai buffer state, ya, negara penopang. Karena misalnya ini kan kawasan Indochina itu misalnya Kamboja, Vietnam, Thailand gitu, Laos. Nah, ini kalau satu di antara Prancis, ya, jadi Indochina itu pernah menjajah cukup lama di Kamboja, di Vietnam, gitu ya. Nah, kalau kemudian diambil alih, gitu ya, maka kemudian penjajah lain akan terdorong dan ingin menjadikan Thailand sebagai bagian dari dirinya. Nah, maka kemudian dijaga, nah itulah kemudian jadi penopang, gitu ya, penopang kelompok yang bermusuhan di antara para penjajah. Nah, itu Thailand itu di tengah-tengahnya. Karena itu Thailand bikin tentara, bentuk tentara pada saat setelah merdeka, pada saat setelah menyatakan dirinya negara yang mandiri, negara yang merdeka, yang dipertegas karena Anda tahu bahwa Thailand adalah bentuk kerajaan, ya, Raja Thailand yang kemudian menjadi pendiri dari kerajaan atau negara. Raja itu kan pemilik dari negara itu, ya, karena terbentuknya negara itu hasil dari usaha pendirian negara oleh raja, oleh orang yang kuat yang kemudian disebut sebagai raja. Ya. Jadi properti dan segala macam itu punyanya raja. Seperti Jogja, tanah di Jogja itu milik keraton gitu, sesuai dengan wilayah masing-masing.
Termasuk di Semarang ini ada beberapa daerah yang memang diketahui sebagai tanah punyanya sultan, seperti kawasan Kodam Diponegoro di Watugong itu juga bagian dari mereka. Ada juga beberapa wilayah di sekitar ini, mau Ungaran segala macam, itu juga ada merupakan tanah sultan. Bahwa kemudian sultan menghibahkan kepada TNI atau ABRI pada waktu itu urusan lain ya. Tapi yang jelas bahwa kepemilikan terhadap itu semua itu adalah raja. UGM itu, kampus UGM itu punyanya keraton itu ya. Maka pada awal-awal pendirian UGM, mereka kuliah di Siti Hinggil, ya, semacam blok dari keraton yang kemudian dijadikan tempat kuliah. Itu di Siti Hinggil, di Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat. Nah itu pola pertama, tentara pembebasan. Pola kedua, tentara bekas pewarisan kolonial. Yang ketiga adalah tentara dari negara yang tidak pernah dijajah oleh penjajah manapun. Nah, yang keempat adalah pola post kolonial ya. Tentara pembebasan post kolonial. Artinya setelah kemudian musim kemerdekaan dari banyak negara pasca Perang Dunia Kedua, itu kemudian ada negara baru muncul. Nah, negara baru muncul ini kemudian baru bikin tentara. Yang tentara itu kadang-kadang formatnya ditentukan atau mengindu atau diinspirasi dari negara-negara lain atau negara-negara yang belakangan muncul. Tapi yang jelas pola keempat ini beda dengan pola satu, pola dua, pola ketiga. Ya, yang jelas beda dengan pola ketiga. Tapi kadang-kadang pola pertama dan pola kedua hampir mirip. Karena yang namanya Nigeria sama sekali bukan negara yang seperti dalam contoh Thailand dan Ethiopia. Zaire juga begitu, dan kebanyakan adalah negara-negara di benua hitam, benua Afrika. Maka kemudian sejarah ya, terbentuknya itu agak belakangan. Kalau Indonesia itu kan jelas sekali, sebelum Perang Dunia Kedua, bahkan Perang Dunia Pertama itu sangat intensif, Perang Dunia Kedua jelas sekali, ya, karena Indonesia adalah tempat di mana para penjajah atau kolonial itu pernah lama singgah, dan kita sendiri punya hubungan sejarah yang cukup atau sangat panjang dengan Belanda. Kita secara resmi dijajah oleh Belanda dalam catatan sejarah itu adalah tahun 1596 saat pertama kali ekspedisi yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman itu mendarat di Banten ya, tahun 1596 dari perjalanan mencari rempah-rempah itu. Nah itu 4 pola yang saudara harus memahaminya untuk melihat bagaimana relasi antara militer dan politik. Tentu saja militer dalam pengertian yang masih sangat sederhana ya, karena memang tidak ada tentara yang tiba-tiba lengkap, kecuali ya, negara-negara yang bebas, yang baru terbebas dari kolonial, atau negara yang memang tentara yang memang semacam bentukan sejak zaman kolonial. Nah kalau ini yang keempat ini, pola keempat ini agak berbeda dari pola 1, 2, 3, tetapi kalau mirip ya dengan varian-variannya adalah pola pertama dan pola kedua, antara tentara pembebasan, dan yang kedua adalah ex-kolonial yang kemudian masih dilestarikan, tentu dengan format-format yang agak berubah. Tapi orang-orangnya adalah mereka yang pernah bekerja sebagai alat keamanan dari zaman kolonial. Nah, masa persiapan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan di Indonesia tidak segera membentuk angkatan bersenjata yang resmi dan yang dipersiapkan untuk menjaga pertahanan Indonesia pada waktu itu. Jadi kenapa ini?
ini terkait dengan hubungan antara sipil dengan militer. Sipil itu sebagaimana tampak dalam demokrasi parlementer kita sejak setelah pemilu pertama ya, tahun 1955, hubungan itu tidak tampak akur juga, tidak semulus yang ditulis sebagian kecil dari sejarawan kita, tetapi punya langkah-langkah yang dinamis yang kemudian mendewasakan format tentara yang ideal dalam pandangan setempat, dalam pandangan Indonesia. Kenapa kok Indonesia tidak segera membentuk angkatan bersenjata? Ya, ada banyak kisah yang ada banyak catatan sejarah yang menjawab soal ini. Pertama, karena Indonesia tidak mungkin langsung akan frontal dengan kolonial ya, pemerintahan kolonial yang waktu itu belum hilang sama sekali dari Indonesia. Jepang meninggalkan Indonesia dengan begitu keadaannya. Jepang dinyatakan kalah perang dalam Perang Dunia Kedua lawan Amerika dan sekutunya. Di saat bersamaan nggak mungkin juga karena karena Belanda belakangan muncul dan berusaha ingin menguasai kembali Indonesia yang seluruhnya itu dibantu oleh tentara sekutu di bawah komandan Inggris yang kemudian melakukan bahkan perang dengan rakyat di Surabaya. Nah, kalau pemerintah Indonesia langsung membentuk tentara, nanti pasti akan terjadi peperangan yang langsung antara tentara kita pada waktu itu dengan tentara Belanda. Itu ada strategi jangan frontal dulu karena kekuatan kolonial masih terlalu kuat di seluruh lini. Baru kemudian ketika Bung Hatta menjadi Perdana Menteri, itu semakin diperbaiki dalam konsep apa yang disebut sebagai RERA, ya, rekonstruksi rehabilitasi kalau saya tidak salah singkatannya itu, yang kemudian sampai kemudian merestrukturisasi terhadap peranan tentara. Karena setelah Indonesia merdeka, tentara memang tidak segera dibentuk, tetapi satuan-satuan militer yang merupakan bagian dari sipil itu lahir. Kalau Anda pernah nonton film Naga Bonar, pernah nonton ya? Naga Bonar itu ya kayak gitu, itu milisi sipil itu yang berjuang dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, lalu perjuangan itu sangat panjang dan biasanya gerilya. Nah, semacam Naga Bonar itu banyak sekali di Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu ya tentu kenapa tidak segera membantu juga pemerintah Indonesia waktu itu juga belum punya cukup uang ya. Belakangan kemudian ketika pindah ibu kotanya ke Jogja, itu kemudian baru dibenahi satu demi satu ya. Tapi yang jelas perjuangan yang disebut tentara itu ya, pada masa awal-awal kemerdekaan kita, namanya tentara itu tidak ada yang resmi. Yang dalam bahasa ini kenapa Indonesia tidak segera membentuk angkatan bersenjata, baru kemudian dibenahi lambat laun ketika kemudian awal-awal tahun 40 sampai 50-an yang kemudian polanya sampai sekarang masih tertib, masih bisa kita lacak karena memang sangat gampang sekali melihat kenyataan bahwa tentara kita memang tidak angkatan bersenjata kita memang segera tidak dibentuk, tapi melihat kondisi-kondisi sebagaimana yang saya ceritakan tadi itu. Ya. Nah, awal kemerdekaan sejumlah negara membentuk semacam partai pelopor, Venjuj ya, party gitu ya, partai pelopor. Ya, untuk menginduk pada pengertian yang pertama tadi itu, yang memang tidak membentuk, tapi kemudian setelah kemerdekaan mereka membentuk apa yang namanya partai pelopor. Partai pelopor dalam pengertian ini adalah sebagai pilar dari perjuangan. Ya. Di Vietnam misalnya membentuk Viet Minh. Ya.
kelompok-kelompok yang memang punya peranan di awal-awal sehingga membentuk tentara, ya. Tentara itu. Ya, itu Vietnam, kemudian Israel. Ini bikin negara karena melalui gerakan yang disebut gerakan Zionis. Zionis itu berasal dari dua suku kata, Zion yang lebih menunjuk pada bukit di Palestina itu. Lalu kemudian mereka berjuang mewujudkan apa yang menjadi keinginan dia. Nah, kalau kemudian akhirnya dari Zionis movement ini kemudian berkembang bahkan hanya menyisakan dua blok wilayah Palestina. Pertama adalah di tepi barat Sungai Yordan, dan yang kedua di mana yang kemudian dipisah sama Israel itu adalah mula-mula dari seperti itu keadaannya. Yang ketiga, di Aljazair membentuk OS, ya. Lalu Komite Revolusi Komisioner dan seterusnya. Ini masa-masa antara kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Nah, ini saudara bisa lihat TNI dari masa ke masa. PKR itu baru dibentuk tahun 45 awal. Jelas sekali belum ada TNI seperti yang kita alami, kita lihat sekarang ini. PKR adalah Badan Keamanan Rakyat. Tugasnya itu jadi satpamnya negara, ya. Nah, itu cerita-cerita gambaran mengenai TNI dari masa ke masa. Di awal kemerdekaan, sikap pemerintah terhadap ketentaraan bersifat ambigu. Gambaran-gambaran tadi kan mencerminkan ambiguitas. Ambigu yang menekankan pada aspek-aspek atau mengutamakan pada nilai kepraktisan daripada kemudian jika membentuk tentara secara tersendiri di awal-awal kemerdekaan. Nah, Indonesia masuk di situ dalam pola ini. Di satu sisi membentuk PKR yang kemudian diubah pada tahun 45 bulan Oktober menjadi TKR, TPKR menjadi PKR. Di sisi yang lain membiarkan pembentukan laskar-laskar paramiliter, misalnya Angkatan Muda Indonesia, Hizbullah, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, organisasi paramiliter lainnya, yang akhirnya cukup mewarnai di dalam perkembangan sistem politik kita. Nah, tapi apapun keadaannya, yang namanya tentara itu akhirnya harus profesional. Tentara itu tetap harus berada di baraknya masing-masing untuk menunjukkan bahwa tentara tidak punya interest terhadap kursi-kursi kekuasaan negara. Dan pada saat bersamaan pula harus ada kontrol antara politisi sipil dan militer. Nah, tidak ada supremasi militer, karena militer tetap saja harus berada under command, ya, di bawah perintah politisi sipil. Politisi sipil itu bukan orang seorang, ya, tetapi misalnya diwakili oleh DPR, MPR. Nah, mereka harus tetap dikontrol. Dimanapun negara selalu mengontrol tentaranya. Kalau tidak, masa lalu seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru bisa berulang. Nah, kontrol sipil itu kepada kelompok militer dalam bentuk dua jalan. Pertama adalah
pengendalian sipil subjektif. Pengendalian sipil subjektif. Pengendalian sipil itu adalah pengendalian secara umum sosial, secara politik gitu. Tetapi itu selalu bahwa yang namanya militer harus berada di bawah politisi sipil dalam kebijakan-kebijakan negara ya. Pengendalian sipil subjektif ialah pengendalian memperbesar kekuasaan sipil dibandingkan dengan kekuasaan militer. Nah, caranya harus begitu, maximizing civilian powers ya. Jadi sipil harus meningkat kapasitas kelembagaannya maupun kapasitas personalnya, kapasitas institusional maupun kapasitas individualnya. Yang itu seluruhnya akan mengaruhi. Dan poinnya bahwa tentara harus berada di luar yang dibicarakan secara sehari-hari, misalnya di DPR MPR misalnya. Yang kedua adalah pengendalian sipil objektif. Kalau yang pertama pengendalian sipil subjektif, tapi yang kedua adalah pengendalian sipil sipil terhadap militer secara objektif. Ya, pengendalian itu melalui dua cara: memperbesar kapasitas kaum sipil, yang kedua meningkatkan profesionalisme kaum militer. Itu dua cara yang disarankan oleh para ahli termasuk Huntington ya. Nah, itu dia dua aspek pengendalian yang saudara layak untuk mengetahuinya. Nah, tipe-tipe rezim dalam kaitan dengan militer terbagi atas 5. Yang pertama biasanya, militer itu akan selalu pada hubungan-hubungan yang harusnya lebih erat dengan kalangan sipil. Tipe pertama adalah tipe korporatif. Jadi koalisi militer dan elit sipil, birokrasi, teknokrat, dan segala macam itu memerintah hampir tanpa kontrol dari luar. Karena tipe juga mengendalikan buruh, gereja, kaum profesional, seperti di Peru, Brazil, dan Argentina, itu bagian dari pola-pola atau manajemen yang sudah sangat teratur. Tipe yang kedua adalah birokratik pasar. Koalisi antara kaum birokrasi yang berwawasan pasar yang menekankan pada aspek modernisasi ekonomi. Nah, dalam hal ini pusat mendesentralisasi kepada daerah. Dan di banyak negara dalam studi-studi yang dilakukan yang pertama tadi itu selalu berjalan dengan begitu mengharukan. Dan seterusnya. Tipe pertama adalah tipe korporatif, yang kedua adalah tipe birokratik. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah tipe oligarki dan sosialis. Rezim yang dikuasai oleh para petinggi militer yang kendati pun jumlahnya segelintir orang, namun mengendalikan jabatan militer dan sipil sedemikian rupa sehingga isu-isu politik, pokok politik, dan seterusnya dijalankan secara elitisme oleh tentara. Itu yang tipe ketiga. Tipe keempat, Partai Angkatan Darat. Komposisi struktur orientasi rezim hasil simbiosis partai dan angkatan darat yang terintegrasi. Jadi ini 4 tipe yang saya sampaikan kepada saudara. Masih ada juga 5 tipe. Tipe 5, tipe tirani otokratik.
rezim yang menjalankan operasi harus benar-benar mempertimbangkan hal-hal lain. Nah, tapi pada saat bersamaan, yang kekuatan politik di luar yang disepakatinya, yang tidak mendukung terhadap seluruh kebijakan umum, maka akan ditindas secara represif. Sekali lagi tentu dengan menghukumnya, gitu ya, membawanya ke pengadilan. Ini contohnya Idi Amin di Uganda, Bokas Afrika, Mobutu Sese Seko itu ada di Afrika Selatan, ya Afrika Utara ya. Nah, saya akan ngajak Anda ke Fungsi ABRI. Ini Anda pahami betul, karena jangan salah terima begitu informasinya tentang tugas pemerintahan Orde Baru dalam rangka mengefektifkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, itu lahirnya Fungsi ABRI. Nah, sekilas soal soal bagian agak awal itu sudah selesai. Nah, yang berikutnya adalah birokrasi sebagai kekuatan politik. Birokrasi seperti Anda tahu ya, itu adalah struktur organisasi yang dicirikan many rules ya, sejumlah banyak aturan, standarisasi proses, prosedur dan requirements, number of days ya, itu ada di pusat, meticulous dan seterusnya. Ini adalah apa itu birokrasi dalam negara miskin maupun negara berkembang. Nah, teori birokrasi ini digagas oleh Weber, tapi dikembangkan lebih lanjut sebagai Karl Marx ya. Ini birokratik teorinya itu begini, tidak bisa baca sendiri saja, tidak bisa jelaskan secara detail karena memang gampang sekali dipahami. Nah, teori birokratik dari Weber ini memiliki dikandung sebagai format baru lah. Nah, teori Weber ini mari kita lihat penjelasannya. Pertama adalah adanya prasyarat-prasyarat organisasi ke dalam hierarki. Yang seluruhnya itu memang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menggoyahkan terhadap orientasi militer di satu sisi dan kalangan sipil di yang lain. Karena Anda tahu selama awal-awal Orde Baru sesungguhnya hubungan antara militer dengan hubungan birokrasi dengan pemenangan Golkar itu tidak terelakkan gitu ya, karena memang secara sistematis organisasi dan anggotanya diatur oleh aturan pengambilan keputusan yang rasional berbasis pada hukum yang diberikan sebagai clear akhirnya dalam seluruh proses pemilu. 5 prinsip dari Weber ini tentang sistem administrasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip. Pertama adalah manager formal authority, di otoritas resmi tentang angkatan bersenjata. Yang kedua, position should be arranged hierarchically. Posisi-posisi yang secara struktur kekuasaan hanya dimiliki
atau bagian dari souvenir penduduk ya, seperti di di Sulawesi Utara itu, di Sangihe Talaut itu masih banyak temukan seperti ini, yang tetapi adalah manajer formal, otoritas manajer formal tadi itu terbatas karena dia harus melaporkan kepada atasannya misalnya. Ini ada 5 yang dijanjikan oleh Weber, seluruhnya atau bagian dari awal pembentukan tentara. Birokrasi adalah organisasi penting dalam seluruh sistem politik. Dalam kata penting, justru karena birokrasi ingin membuka kesempatan kepada semua kelompok, dan termasuk di dalamnya adalah kalangan pedagang. Nah, dalam kata penting di atas tadi, justru birokrasi adalah bisa membuka kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat pemerintah atau penguasa. Ciri khas the nature of the rules birokratik ialah penerapannya dalam pengambilan keputusan yang cukup penting di masa panen pada waktu itu. Di birokrasi tidak perlu saya jelaskan ya, Anda baca sendiri. Sistem politik juga demikian, apalagi Anda mahasiswa master politik tentunya harus akrab ya, harus baik. Nah, birokrasi sebagai kekuatan politik itu, jadi birokrasi itu bekerja sebegitu rupa sehingga kadang-kadang ya istilahnya ya berdiri sendiri gitu. Di birokratik akan selalu muncul dalam sistem yang command ya, yang membandingkan. Nah, sistem politik yang dianut kita itu adalah komisi bebas dan adil. Bebas itu artinya bisa bergaul dengan mana saja bangsa. Adil adalah tidak menanakmaskan atau menganaktirikan satu lembaga. Jumlah birokrat yang sama seperti pemilikan dengan kita sebagai use of power itu kemudian menandai ya tentang birokratisasi di kalangan tertentu di Indonesia. Nah, hal yang fundamental di dalam pembatasan COVID ini, kita memerlukan banyak sekali perangkat yang memang sudah menjadi bagian dari tubuh kita lah gitu. Lalu kemudian dia membentuk milisi, kemudian berada pada titik-titik yang cukup mengkhawatirkan. Nah, itu ada di posisi ini. Nah, political elite, publik dan ya tahun 92 ya. Jadi publik itu juga ingin mengetahui tentang seluk-beluk masalah-masalah demokrasi dan dalam hubungan antara kekuasaan dengan rakyatnya, media dan birokrasi, dan
yang dimungkinkan secara administratif kepada pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia. Nah, ciri-ciri rezim otokratik birokratik seperti yang Anda lihat di layar monitor, ciri-ciri rezim otoritarisme birokratik itu selalu dia adalah latar belakang pedagang, gitu ya. Tapi di aspek lain masih jarang atau malah sudah tidak terlampau kelihatan, gitu ya. Tapi yang jelas bahwa rezim ini pernah membukakan pintu yang mengkhawatirkan, ya. Seluruhnya tadi itu selalu tidak berada di pejabat-pejabat fakultas, terutama kalangan mahasiswa Indonesia. Prospek militer dan birokrasi kita itu sangat ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Kita lihat secara internal di tubuh TNI atau ABRI pada waktu itu tumbuh kesadaran untuk tetap menjaga bahwa tugas pokok militer adalah menjaga dan pertahanan dan keamanannya. Itu yang nah, secara eksternal TNI sama birokrasi itu tidak akan melakukan reaksi-reaksi politik ketika ada masalah yang mengkritik kepada pemerintahan. Itu bukan soal budaya yang pakai, walaupun itu juga bisa menentukan seluruhnya. Lalu secara eksternal, tapi ya, terutama juga tidak akan melakukan representasi yang membuatnya bermain politik. Itulah yang memiliki peran dalam pembentukan badan-badan tentara rakyat. Nah, masa depan itu terlihat seperti itu, ya. Nah, prospek demokrasi ya nanti kita bedah saja di buku yang akan kita diskusikan. Tapi yang jelas melihat perjalanan birokrasi Indonesia sejak satu negara baru itu mulai tumbuh dari indikasi imparsial, baik apa istilahnya, keadaan yang mengharuskan bahwa seluruh proses itu terjadi, tapi kepemimpinan di birokrasi itu tidak seperti di sipil biasa. Nah, dari ragam pemilu ke pemilu, sejak pemilu pertama tahun 99, pemilu mekanisme ini, maka kemudian itu menjadi platform yang lebih luas. Nah, ini penjelasan dari yang di atas, silakan didiskusikannya. Nah, rupanya kita selesai materi ini.